dari tanah Loano untuk Nusantara. Langkah ini berjalan menjemput semangat Gagak Handoko, sang kesatria baka penjaga bumi pertiwi. Adipati Gagak Handoko lahir tahun 1755 Masehi dengan nama kecil Raden Bagus Luang. Beliau adalah putra dari pasangan Tumenggung Adipati Gagak Kumintir Anom dan Nyi Coco Rejoso yang merupakan keturunan dari Amangkurat Agung. Sekitar tahun 1790 Masehi, beliau naik tahta menjadi adipati di Kabupaten Loano menggantikan ayahnya. Saat Perang Jawa di Java Orlong pecah pada tahun 1825 Masehi, Gagak Handoko dikenal sebagai Panglima Perang Pangeran Diponegoro yang sangat sakti dan pilih tanding. Salah satu pertempuran dahsyat yang beliau pimpin terjadi di Kaliworo, Urut Sewu, Wonosobo. Bersama Ki Ajeng Selomanik dari Banjarnegara, beliau menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Carlos. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap melalui siasat licik Belanda di Magelang, Gagak Handoko kembali ke Loano sebagai pihak yang kalah. Di sana, beliau menghadapi kekacauan politik akibat adu domba dan propaganda Belanda yang melibatkan anggota keluarganya sendiri. Karena situasi tersebut, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Kadipaten Loano dan mengasingkan diri di sebuah rumah sederhana di dusun Turusan, Desa Loano, yang kini dikenal sebagai Griyo Pasepen Adipati Gagak Handoko. Selama masa pengasingannya, beliau menciptakan ilmu kanurangan sakti yang dikenal sebagai ilmu bela diri tangan kosong merpati putih. Adipati Gagak Handoko wafat pada tahun 1836 Masehi. Jasadnya dimakamkan di Komplek Makam Astana Palerenan Adipati Gagak Handoko, Gunung Damar, Loano. Kami sedang berada di area inti makam Gagak Handoko, sebuah bangunan cukup sakral yang berisikan makam utama sang adipati beserta barisan makam para pengikut setianya. Di dalam ruang cungkup tersebut, makam Adipati Gagak Handoko tampil khas dengan nisan berbahan kayu jati asli yang masih terjaga keasliannya dan dikelilingi oleh kain mori putih sebagai simbol penghormatan. Tepat di luar dan sekitar bangunan cukup utama, terdapat deretan makam kerabat serta para prajurit setianya, termasuk makam prajurit wanita seperti Nyai Wedowati dan Nyai Wilosrobo, yang seluruhnya bersusun rapi dalam satu klaster pemakaman yang tenang dan dikelilingi oleh pepohonan rindang. Saat ini kami sedang berada di Pesopen Gagak Handoko, sebuah ruang di mana nilai-nilai tradisi terus dijaga dan dihidupkan. Bisa kita dengar alunan-alunan gamelan yang sedang dimainkan membawa suasana ketenangan yang khas. Di sini, setiap petukan dan laras yang dihasilkan bukan sekedar musik, melainkan bentuk dedikasi dalam melestarikan warisan luhur budaya Jawa agar tetap relevan bagi kita semua. Fasilitas sanitasi dan kebersihan di kawasan situs Gagak Handoko saat ini berada dalam kondisi yang bersih, nyaman, dan terawat dengan baik. Pihak pengelola menyediakan fasilitas kamar mandi dan toilet umum yang representatif serta menempatkan tempat sampah di berbagai titik strategis di sepanjang jalur. Upaya ini berhasil menjaga keasrian lingkungan situs religi tersebut tetap bebas dari sampah, sehingga para peziarah dapat beribadah dengan nyaman. Di ujung perjalanan ini, kita tersadar bahwa ilmu yang ia turunkan adalah tentang ketenangan di tengah riuh dan kekuatan di balik kelembutan. Beristirahatlah dalam damai sang leluhur,
Biarlah kami yang menjaga marwah merpati agar tetap terbang tinggi, suci dalam pikiran, putih dalam perbuatan.